Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Dewi Zuhadinanti dengan NIM 2410951009 dari kelompok 29 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Yang pertama, yang A, yaitu ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok merupakan cara sederhana untuk menggambarkan suatu sistem menggunakan blok-blok dan panah. Di sini terdapat bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada garis sinyal yang berbentuk panah ini yang menggambarkan arah aliran sinyal. Yang kedua ada GS atau HS yang merupakan subsistem atau plannya yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok ini sendiri berupa suatu fungsi. Yang ketiga ada summing point atau titik penjumlahan yang merupakan titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Yang keempat ada branch point atau titik percabangan yang merupakan titik percabangan dua sinyal atau lebih. Selanjutnya ada contoh diagram blok sistem kendali terlihat pada gambar. RS ini RS ini merupakan input atau masukannya, GS ini merupakan blok prosesnya, dan CS ini merupakan output atau keluarannya. Terlihat di sini bahwa garis sinyal itu merupakan RS, subsistem itu merupakan GS, ini merupakan branch point-nya. Input di sini merupakan sinyal awal yang diberikan ke sistem. Kemudian sinyal tersebut diproses oleh sistem kendali di dalam blok proses. Setelah diproses, sistem menghasilkan output berupa respon keluaran. Panah pada diagram ini menunjukkan arah perpindahan sinyal dari suatu bagian ke bagian lain. Selanjutnya ada hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama itu ada hubungan diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri. Terlihat pada gambar, dalam hubungan seri ini keluaran dari blok pertama menjadi masukan bagi blok kedua. Karena kedua blok bekerja secara berurutan, maka fungsi alih total diperoleh dari perkalian fungsi alih masing-masing blok. Terlihat bahwa di sini persamaan X2 didapatkan dari hasil X1 dikali G1, sedangkan X3 didapatkan dari hasil X2 dikali G2. Sedangkan pada hubungan paralel terlihat pada gambar, satu sinyal input dibagi menjadi dua jalur yang berbeda. Kedua jalur tersebut diproses secara bersamaan lalu hasilnya dijumlahkan atau dikurangkan pada titik penjumlahan. Terlihat pada persamaan ini X3-nya itu didapat dari X1 dikali G1, X1 dikali G2. Sedangkan X4-nya itu didapat dari X1 dikali G1 dikurang G2. Selanjutnya ada modifikasi diagram blok. Yang pertama itu terlihat yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Terlihat titik percabangan dipindahkan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pada pergeseran ini didapat nanti persamaannya yang mana X1 sama dengan X1 dikali G dikali A. X1-nya bisa dicoret, didapatkan A-nya itu sama dengan 1 per G. Sedangkan yang kedua itu pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Eh, tit- Terlihat pada gambar, titik percabangan dipindahkan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Tujuan modifikasi ini adalah untuk menyederhanakan diagram blok agar lebih mudah dianalisis sehingga mudah dihitung fungsi alihnya. Yang mana fungsi alih dari percabangan ini yaitu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Nanti didapatkan hasilnya A sama dengan G. Lanjut, pergeseran titik penyebelahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Terlihat pada gambar, eh, kita dapatkan persamaan X3 itu sama dengan X1 kurang X2 dikali G. Didapatkan persamaan pertama X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G itu merupakan persamaan 1. Sedangkan X3 itu sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A itu merupakan persamaan 2.
Dari persamaan kedua ini, jika kita substitusikan dan kita selesaikan, maka didapatkan hasil pengurangannya itu G sama dengan A. Lalu yang keempat ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dari persamaan X3 sama dengan X1 G kurang X2 itu merupakan persamaan satu. Sedangkan X3 sama dengan X2 kurang X2 kali A G kali G2 itu sama dengan persamaan 2. Setelah dicari substitusinya nanti didapatkan hasilnya A sama dengan 1/G. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sebelumnya sistem kendali lingkar terbuka ini pengertiannya adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Artinya output yang dihasilkan tidak dibandingkan kembali dengan input atau nilai yang diinginkan. Sistem di sini hanya bekerja, sistem di sini hanya bekerja berdasarkan masukan awal tanpa mengetahui apakah hasil akhirnya itu sudah sesuai apa belum. Bisa lihat di sini pada gambar diagram bloknya ini terdiri dari input RS, sistem planet GS, dan output CS. Fungsi alihnya itu didapatkan CS dibagi RS sama dengan GS, sedangkan keluarannya didapatkan CS sama dengan GS dikali RS. Selanjutnya ada sistem kendali lingkar tertutup. Berbeda dengan sebelumnya, pada gambar ini terlihat adanya jalur feedback dari output kembali menuju input. Feedback di sini digunakan untuk membandingkan hasil keluaran dengan nilai yang diinginkan atau set point. Jika terdapat error atau selisih, maka sistem akan melakukan koreksi secara otomatis agar output mendekati nilai yang diinginkan. Di sini pada gambar terlihat bahwa output dikirim kembali ke titik penjumlahan atau summing point melalui blok HS untuk dibandingkan dengan input menghasilkan sinyal kesalahan atau error. Selanjutnya, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dengan lingkar tertutup. Pada kriteria kestabilan dan ketelitian, lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, sedangkan lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Sedangkan dalam kriteria kemudahan pembuatan, lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Sedangkan dalam kriteria umpan balik, lingkar terbuka itu tidak ada, sedangkan lingkar tertutup itu ada umpan balik. Dalam kriteria biaya pembuatan, cenderung lingkar terbuka itu murah, sedangkan lingkar tertutup itu cenderung mahal. Selanjutnya, ada konstanta pengali atau KP. Konstanta pengali adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Pada pada lingkar terbuka, KP ini diletakkan secara seri di depan GS. Lihat pada gambar, fungsi alih yang didapatkan nanti CS dibagi RS sama dengan KP dikali GS, dapatkan hasil akhirnya KP dikali GS tambah uh, KP dikali GS per 1 tambah KP kali GS dikali HS. Sedangkan pada blok sistem kendali lingkar tertutup, KP di sini memperkuat sinyal error sebelum diproses oleh sistem. Di mana fungsi alihnya itu didapatkan CS dibagi RS sama dengan KP dikali GS dibagi 1 tambah KP dikali GS dikali HS. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Sebelumnya, sistem pengendali proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID terdiri dari tiga komponen pengendali yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama ada pengendali proporsional yang biasanya digunakan untuk memperbesar penguatan, mempercepat respon transient, dan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Sedangkan pengaruh pengendali proporsional tadi, yang mana jika KP-nya itu diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama.
Maka jika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan restem akan semakin singkat. Sedangkan jika KP terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau oscillasi terlihat jelas. Selanjutnya, yang kedua ada pengendali integral yang biasa digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nilai error E ini diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Nanti domain Laplace-nya didapat US dibagi ES sama dengan KI dibagi S. Tujuan kelemahan pengendali integral ini adalah respon sistem bisa menjadi lebih lambat jika nilai integral terlalu besar. Pengaruh pengendali integral ini yang pertama, jika sistem diberi KI, maka respon sistem akan semakin lambat. Jika sistem diberi KI, sinyal ESS sama dengan nol, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sistem diberi KI, sinyal ESS tidak sama dengan nol, output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Jika KI sangat besar, semakin cepat errornya hilang, tetapi oscillasinya akan meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, pengendali derivatif yang bisa digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengendali derivatif ini bekerja berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Pada gambar, dijelaskan bahwa pengendali derivatif tidak bekerja jika tidak ada perubahan input. Sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E didapatkan persamaan UT sama dengan KI dikali DET terhadap DT. Dan jika dalam domain Laplace ditulis US dibagi ES sama dengan KD dikali S. Pengaruh pengendali derivatifnya itu yang pertama, jika sistem diberi KD maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika sistem diberi KD maka nilai error berubah terhadap waktu. Nilai berubah terhadap waktu maka output bergantung nilai KD dan laju perubahan error. Jika KD ditingkatkan maka stabilitas meningkat, overshoot berkurang. Lanjut, yang ketiga ada pengendali proporsional integral. Uh, ini biasanya digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dalam domain Laplace-nya nanti ditulis hasil akhirnya yaitu US dibagi ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS dibagi dengan TIS. Sedangkan pengaruh pengendali PI-nya, jika sistem diberi pengendali PI, maka respon sistem akan menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, dan overshoot-nya tinggi. Selanjutnya ada pengendali proporsional derivatif yang keempat, yang biasanya digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Jika telah dicari domain Laplace-nya, didapatkan hasil akhirnya OS dibagi ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Sedangkan pengaruh pengendali proporsional derivatifnya, jika sistem diberi pengendali PD, maka respon sistem akan menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshoot-nya rendah. Selanjutnya, yang kelima ada pengendali proporsional integral derivatif, yang mana ini berfungsi untuk menggabungkan pengendali proporsional integral dan derivatif sesuai dengan gambar ini. Dalam domain Laplace-nya, kita bisa tulis US dibagi ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS ditambah TI TDS kuadrat dibagi TIS. Sedangkan pengaruh pengendali proporsional integral derivatifnya, jika sistem diberi pengendali, maka respon transien akan menjadi lebih baik, ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah.
Rangkuman pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respons sistem. Yang pertama, jika pengendalinya proporsional, maka rise time-nya menurunkan, overshoot yang meningkatkan, settling time-nya memberi perubahan kecil, steady state-nya error menurunkan atau mengurangi. Pada pengendali integral, rise time-nya menurunkan, overshoot yang meningkatkan, settling time-nya meningkatkan, serta steady state error-nya mengeliminasi. Pada pengendali derivatif, rise time-nya memberi perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, settling time-nya menurunkan, steady state error-nya memberi perubahan kecil. Selanjutnya, parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant atau TC. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, merupakan waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 5 atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time atau TD, itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 5% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang mana rumusnya itu ada persen MP sama dengan CCP dikurang C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Yang keenam itu ada time peak atau TP, yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.